Assalamualaikum, hari ini kita ketemu lagi di bab baru mengenai vektor. Oke, ini ya, vektor. Kita akan bahas mengenai vektor. Vektor itu apa ya? Kompetensi dasar untuk bab ini menerapkan prinsip-prinsip penjumlahan vektor sebidang. Contohnya perpindahan. Jadi ini banyak prinsip-prinsip penjumlahannya atau cara-caranya. Sebagaimana kita tahu dan kalian juga sudah mencatat, besaran itu secara fisis dibagi dua. Kalau kemarin kita bahas secara matematis, ada besaran turunan dan besaran pokok ya. Kalau secara fisis, besaran itu dibagi dua menjadi besaran skalar, yaitu besaran yang memiliki nilai saja. Nah, ini contoh-contohnya, ada tinggi, waktu, luas, volume, jarak, dan massa jenis. Ada juga besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan momentum. Ini banyak lagi ya. Usaha juga termasuk besaran vektor. Ini cuma beberapa contoh saja. Jadi kalau skalar itu cuma nilainya saja, tinggi 2 cm gitu. Waktu 2 detik, luasnya 4 meter persegi gitu. Kalau vektor itu ada arahnya juga, misalnya dia berpindah ke kanan 2 meter, ke kiri 3 meter misalnya. Jadi kalau vektor ada arah dan nilainya. Penggambaran vektor itu seperti apa? Vektor digambarkan oleh arah panah. Jadi gambar anak panah. Ini misalnya titik O dan titik A. Titik O ini pangkal, jadi menandakan awal mula bergeraknya atau vektornya. Ini pangkal, ini ujung. Nanti arah panahnya menunjukkan arah vektor dan panjang panahnya menunjukkan besar vektor, gitu ya. Nah, penulisannya gimana? Ini bisa penulisannya OA, berarti vektor OA pakai panah atasnya. Bisa juga nulisnya vektor A saja. Ada juga yang menulisnya A tebal. Ada yang menulisnya A kecil pakai panah atasnya. Ada juga yang menuliskan A miring. Nah, kita sepakati saja, kita penulisannya bentuknya huruf kecil pakai panah di atasnya ini ya. Tuh. Jadi jangan lupa arah panah menunjukkan arah vektor dan panjangnya menunjukkan besar vektor. Oke. Yang selanjutnya menggambarkan vektor. Penggambaran vektor masih yang tadi ya, kita tentukan arahnya dulu nih, kesepakatan arahnya. Kalau ke atas, vektornya arahnya ke atas atau ke utara disebutnya ini muatan. Nilainya positif. Kalau ke kanan atau ke timur positif. Jadi atas dan kanan itu positif. Kalau selatan sama barat negatif. Ya, jadi kanan, kiri, atas, bawah. Atas positif, bawah negatif, kanan positif, kiri negatif. Itu kesepakatan kita. Jadi sampai ke depannya kita mengerjakan pakai ini arahnya ya. Nah, ini contohnya sekarang. Kalau ibu punya dua vektor A dan B, ini besarnya sama, arahnya juga sama, maka dikatakan vektor A sama dengan vektor B atau searah. Ini ada lagi dua vektor, vektor A dan vektor B. Ini vektornya diganti namanya vektor C. Tapi arahnya berlawanan, jadi ibu bisa tuliskan vektor A sama dengan min vektor C. Jadi ini berlawanan arah karena besarnya sama, tapi berlawanan arah, maka tandanya pakai negatif. Itu ya. Jadi kalau searah positif, kalau berlawanan negatif. Kita coba penjumlahan vektornya, dijumlahkan dengan cara segitiga. Segitiga itu penjumlahan dua vektor, jadi vektornya dua kita jumlahkan, jadi nanti hasilnya bentuknya segitiga. Contoh, vektor A ke atas, ini vektor B-nya ke samping kanan. Ini miring atas kanan. Kalau ada perintah jumlahkan A tambah B, kita gambar dulu A-nya. Nih.
baru kita gambar B. Nah, jadi A digambar, B kita gambarnya dari ujung A di sini. Ya. Ini, maka yang dinamakan A tambah B adalah yang ini. Jadi ini vektor A tambah B gitu. Ya. Bu ulang. Lihat urutannya, ini A, kita gambar A dulu, terus B, kita gambar B di sini. Itu, maka inilah vektor A ditambah B. Vektor A ditambah B, arah panahnya menuju ujung vektor terakhir. Ini. Dari titik pangkal ke ujung panah terakhir. Tuh. Nah. Ada lagi penjumlahan secara poligon, karena penjumlahannya lebih dari 2 vektor. Caranya sama seperti kalian menjumlahkan vektor bentuk segitiga tadi ya, yang 2 vektor. Cuman yang ini vektornya lebih dari 2, jadi agak panjang. Contoh ini ada vektor A, B, dan C. Nah, ini. Kalau ada perintah suruh menggambarkan A ditambah B ditambahkan C, berarti yang kita tulis duluan A-nya dulu, sesuai urutan yang ini ya. A dulu, terus ke sini B, gambar di ujung panah. Ini B. Terus C, nah C-nya juga sama di ujung B gitu. Enggak di ujung A, enggak ya, karena urutannya gini A, B, C, berarti A, terus B, terus C urutannya. Berarti A ditambah B tambah C-nya yang ini. Ini arah panahnya menuju panah terakhir. Sekarang yang ini ada perintah A min B min C, berarti kita gambar A dulu, gambar A, terus gambar B. Nah, Bu, kenapa berlawanan arahnya? Karena ini yang diminta min B, jadi berlawanan arah B. B-nya ke kanan, min B-nya berarti ke kiri. Terus min C, kita gambar. Nah, C itu harusnya arahnya ke bawah. Karena yang diminta min C, berarti jadi ke atas. Maka resultannya adalah tarik garis dari titik pangkal ke ujung panah terakhir. Yang ini. Tuh ya, mudah kan? Coba contoh lagi nih, misalnya ini vektor A-nya Ibu ganti-ganti ya sama B dan C. Perintah pertama A ditambah B tambah C, berarti gambar A dulu. Nih gambar A, pindah, lanjut B, sini, nanti lanjut C ke atas. Berarti resultannya yang ini, dari ujung pangkal ke ujung panah terakhir. Tugas kedua, A ditambah B dikurang C. A dulu, gambar, lanjut B, sini, gambar, lanjut C. Karena C itu ke atas, mintanya min, berarti jadi ke bawah. Gambar deh panahnya, set. Nah, jadi ini ya, dari pangkal ke ujung panah terakhir. Yang terakhir nih, B min A tambah C, berarti gambar B dulu. B dulu. Min A. Gambar min A, asalnya miringnya ke bawah, sekarang jadi ke atas. Ini min A. Terus tambah C. Tambah C ke atas yang ini ya. C-nya ke atas, tinggal pindahkan ke sini. Berarti resultannya yang ini. Dari pangkal ke panah terakhir. Seperti itu ya. Mudah kan? Jadi kalau bisa nanti kalian menggambarnya sesuai panjangnya, ukurannya, arah panahnya, dan kalau bisa warna-warni biar kalian nggak pusing, atau setidaknya yang berwarna yang resultannya aja yang terakhir-terakhirnya ini. Pakai penggaris ya, biar rapi. Oke, coba sekarang ini contoh, bukan contoh, ini soal yang harus kalian kerjakan di buku catatan. Nih ya, Ibu punya vektornya sekarang dirubah. Ini 2 cm, yang ini 4 cm, yang ini 2 cm. Ingat-ingat ya, ini 2 cm, ini 4 cm, ini 2 cm. Atau ini diganti aja lah, jangan 4 cm, 3 cm aja. 2, 3, 2. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan. Ini perintahnya, ini yang harus kalian gambar. Nah, gitu ya. Ini latihannya silahkan kerjakan di buku catatan kalian. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.